Di akhir pekan, langit Jakarta terasa begitu gerah dan menyesakkan. Kerumunan orang yang luar biasa membanjiri pusat perbelanjaan dan mal, mencari hembusan sejuk dari pendingin ruangan. Aku pun berbaur dalam kerumunan itu, tetapi bukan untuk berbelanja bagi diriku sendiri. Entah sejak kapan, kebiasaan membeli gaun baru atau lipstik cantik untuk diri sendiri seolah telah terlupakan. Aku di sini untuk membelikan kemeja baru untuk suamiku, Bima Prakoso. Belakangan ini, ia sering mengeluh pekerjaannya berat dan membuatnya stres. Ia juga kerap menggerutu bahwa ia harus berpakaian rapi karena sering bertemu dengan klien-klien penting. Mendengar keluhannya, hatiku yang telah mendingin setelah hidup seperti orang asing selama 2 tahun terakhir ini, tetap berusaha menjalankan peranku sebagai seorang istri. Pernikahan kami tidak sejak awal seperti ini. 4 tahun lalu, aku dan Bima menikah dalam restu kedua keluarga besar. Dia adalah pria yang modern, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuatku bahagia. Namun, sejak 2 tahun lalu, ia mulai berubah. Makan malam bersama di rumah semakin jarang terjadi, dan sapaan mesra pun mengering. Ia selalu pulang larut malam dan pergi pagi-pagi sekali dengan alasan pekerjaan. Aku tersiksa, terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan kesalahan? Atau memang beginilah pernikahan seiring berjalannya waktu? Aku mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku memasak makanan kesukaannya dan berdandan lebih cantik bahkan saat di rumah, tetapi yang kudapatkan hanyalah sikap acuh tak acuh, bahkan terkadang respons yang penuh kejengkelan. Aku pun perlahan-lahan lelah, dan rumah kami hanya diisi oleh keheningan yang menakutkan. Aku menelusuri toko-toko pakaian pria dengan perlahan, mencari kemeja yang pas dengan postur tubuh Bima. Saat itulah, sebuah siluet yang familiar tertangkap oleh mataku. Di seberang, di bagian pakaian hamil dan perlengkapan bayi, berdiri seorang pria jangkung yang mengenakan kemeja polo hijau tua yang pagi tadi kusetrika sendiri untuknya. Dia ada di sana. Jantungku serasa jatuh berdebum. Itu Bima. Tidak salah lagi. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang wanita muda dengan perut yang buncit dengan jelas. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Bima, dan tangan mereka saling bertautan. Bima tersenyum lembut sambil mencoba menempelkan sebuah gaun hamil berwarna merah muda ke tubuh wanita itu. Tatapan matanya begitu mesra, penuh cinta, tatapan yang sudah sangat lama tidak kulihat. Pemandangan itu bagaikan pisau tajam yang menusuk jantungku. Semua di sekitarku menjadi kabur. Suara tawa dan obrolan riuh di mal terasa begitu jauh. Di telingaku, yang terdengar hanyalah suara hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku bergegas bersembunyi di balik sebuah pilar besar. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku melakukan ini. Mungkin ini adalah reaksi bawah sadar untuk merekam bukti dari kebenaran yang kejam ini. Jari-jariku menekan layar tanpa arah, mengambil foto dan merekam video singkat. Kulihat Bima merangkul pinggang wanita itu. Mereka berbisik sesuatu, lalu tertawa cerah bersama. Mereka tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Dan aku, istrinya yang sah, harus bersembunyi di sini seperti seorang pencuri. Mereka berjalan bersama menuju kasir. Aku menahan napas dan terus mengamati. Bima mengeluarkan dompetnya, dan saat aku melihat apa yang ia berikan kepada kasir, tubuhku membeku. Itu adalah kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya, yang terhubung dengan rekening utamaku. Ia selalu berkata bahwa gajinya harus digunakan untuk kepentingan bisnis yang penting, jadi ia memintaku untuk mengurus biaya hidup rumah tangga. Aku percaya padanya, tak sedetik pun aku meragukannya. Ternyata, uangku tidak hanya digunakan untuk membangun rumah tangga kecil kami, tetapi juga untuk membangun rumah tangga lain di luar sana. Rasa sakit yang luar biasa membuncah di dada, tetapi anehnya, air mata tak kunjung keluar. Mungkin rasa sakit yang terlalu hebat telah mengeringkan kelenjar air mataku. Aku berdiri terpaku di tempat, menatap punggung mereka yang pergi sambil bergandengan tangan, membawa tas belanja berisi perlengkapan bayi yang cantik. Baru setelah mereka menghilang, aku perlahan-lahan merosot, bersandar pada pilar yang dingin. Aku telah dikhianati secara sistematis dan kejam. Pria yang paling kucintai dan kupercayai telah menipuku.
Dan masalah ini tampaknya lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari mal dan menyetir ke rumah orang tuaku. Sepanjang perjalanan, kepalaku kosong, dan hanya adegan Bima memperlakukan wanita itu dengan mesra yang terus berputar ulang seperti film gerak lambat. Kemeja yang hendak kubelikan untuknya masih berada di dalam tas belanja. Kini, semua terasa seperti sebuah komedi yang tragis. Setibanya di rumah, aku langsung berlari ke kamarku, membanting pintu, dan merebahkan diri di atas tempat tidur. Barulah saat itu, air mata yang kutahan meledak, panas dan perih. Ibu Retno, ibuku, yang mendengar suara itu, bergegas masuk. Melihat keadaanku yang menyedihkan, ibu tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk diam di sampingku dan menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Tangan ibu, seperti biasa, terasa hangat dan menenangkan, tempat berlindung teramanku. Sambil terisak-isak, aku menceritakan semuanya pada ibu. Suaraku terus terputus karena tangisan. Aku juga menunjukkan foto dan video yang kuambil. Kukira ibu akan marah, memaki Bima, dan menyuruhku segera melabraknya. Namun, ibu berbeda. Setelah selesai menonton video, raut wajahnya mengeras, tetapi suaranya anehnya begitu tenang. Ibu sama sekali tidak tampak terkejut, seolah-olah ia sudah menduga sesuatu. Ibu memegang tanganku, menyeka air mataku, dan berkata, "Sudah, jangan menangis lagi, Rania. Menangis sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kamu mau langsung ke sana, teriak-teriak, bertengkar, lalu apa, bercerai?" Aku tersentak. Cerai. Dua kata yang tidak pernah terlintas di benakku. Meskipun hubungan kami mendingin dan menyakitkan, aku tidak pernah membayangkan akan bercerai dengan Bima. Aku tidak tahu, Bu. Pikiranku kacau sekali. Ibu menghela napas panjang, sebuah hela napas yang syarat dengan pemahaman dan pengalaman seorang yang lebih tua. Ibu menatap lurus ke mataku dan berkata dengan tegas, "Dengarkan ibu baik-baik, Rania. Kalau sudah sampai sejauh ini bukan lagi masalah perselingkuhan biasa. Fakta bahwa dia memakai kartumu untuk membelikan barang wanita itu, apalagi barang untuk bayi mereka yang akan lahir, itu artinya dia sudah tidak menganggapmu sebagai manusia lagi. Ini bukti bahwa semua ini sudah ia rencanakan sejak lama. Kalau kamu sekarang membuat keributan, kamu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Dia pasti akan mengelak, atau yang lebih buruk, dia akan mengakuinya dengan mudah dan mendesakmu untuk segera bercerai. Lalu apa yang kamu punya di tanganmu? Beberapa lembar foto yang kamu ambil diam-diam ini? Ini tidak cukup." Setiap kata ibu seolah menyiramkan air dingin ke kepalaku, membuatku sadar. Benar. Jika aku meledak sekarang, aku tidak akan mendapatkan apa-apa selain Cap sebagai istri yang buta karena cemburu. Bima akan dengan mudah menyangkal semuanya, dan aku akan menjadi pihak yang kalah. Lalu aku harus bagaimana, Bu? Tanyaku dengan suara yang masih bergetar. Ibu menggenggam tanganku lebih erat, seolah menyalurkan kekuatan yang tak terlihat. "Mulai sekarang, kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di rumah, tetaplah bersikap seperti istri yang bijaksana dan penuh kasih. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tidak curiga, dia akan semakin lengah. Selama itu, kamu dan ibu akan diam-diam mengumpulkan bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhannya, tetapi juga bukti mengenai aset dan keuangannya. Ini mungkin bukan perbuatan dia seorang diri. Ada kemungkinan besar keluarganya tahu tapi memilih diam. Kita harus menyelidiki sampai tuntas apa yang telah dia lakukan di belakangmu selama 2 tahun ini. Saat semua bukti sudah di tangan kita, saat dia sama sekali tidak bisa mengelak lagi, barulah kita berikan pukulan yang mematikan. Anak ibu tidak bisa diperlakukan seperti ini dan diam saja. Rencana ibu membuatku takut, tetapi di saat yang sama, memberiku secercah harapan. Harus berpura-pura tidak tahu apa-apa padahal hatiku hancur berkeping-keping. Harus berhadapan muka setiap hari dengan seorang pengkhianat. Itu adalah siksaan yang mengerikan. Namun, ibu benar. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi lemah. Aku sudah terlalu lama dibohongi. Kini saatnya aku memperjuangkan keadilanku sendiri. Ini bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang tuaku, untuk semua yang telah keluarga kami korbankan demi pernikahan ini.
Aku menyeka air mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku menatap ibu, tatapanku kini jauh lebih mantap. Baik, Bu. Aku akan lakukan seperti kata ibu, aku bisa. Ibu mengangguk dengan tatapan yang bercampur antara puas dan kasihan. Ibu memelukku. Baru ini putri ibu. Semangat ya nak, ada ibu di sini. Mulai sekarang, ini pertarungan kita berdua. Malam itu, aku kembali ke rumah yang pernah kusebut sebagai surgaku. Bima sudah pulang lebih dulu. Ia sedang menonton TV di ruang keluarga. Melihatku, ia hanya melirik sekilas dan bertanya acuh tak acuh, dari mana saja? Baru pulang. Tadi mampir ke rumah ibu sebentar. Aku juga sudah belikan mas kemeja baru. Aku menyodorkan tas belanja padanya dengan senyum yang kupaksakan dengan sekuat tenaga. Bima mengambil tas itu, bahkan tanpa niat untuk membukanya, hanya bergumam, "Oh," lalu kembali memfokuskan pandangannya ke layar TV. Sikap acuh tak acuhnya kali ini justru membuatku lega. Dia sama sekali tidak menyadari perubahan di mataku, atau betapa tidak alaminya senyumku. Malam itu, aku berbaring memunggunginya, berpura-pura sudah tidur lelap, tetapi dalam kegelapan, mataku terbuka lebar. Perangku baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya adalah waktu terpanjang dalam hidupku. Tinggal satu atap, makan di meja yang sama, dan tidur di ranjang yang sama dengan orang yang mengkhianatiku, adalah sebuah hukuman yang mengerikan. Aku bangun pagi-pagi setiap hari, menyiapkan sarapan, dan menyetrika pakaian yang akan dipakai Bima ke kantor. Setiap malam, aku menunggunya pulang dan menyiapkan makan malam. Aku memainkan peran sebagai istri yang baik dan berbakti dengan sempurna, tanpa satu kata pun keluhan. Senyum selalu tersungging di bibirku, tetapi di dalam hatiku, jantungku sudah mengeras seperti batu. Bima sepertinya sama sekali tidak menyadari perubahanku. Atau mungkin, ia terlalu sibuk dengan kebahagiaan barunya sehingga tidak punya waktu untuk peduli pada istri lamanya ini. Semakin sempurna aktingku, semakin lengah dirinya. Ia masih pergi pagi dan pulang larut, diam-diam menelepon di kamar mandi, dan buru-buru menghapus pesan-pesannya. Namun, kini semua tindak tanduknya tidak bisa luput dari pengawasanku. Atas saran ibu, aku memulai penyelidikanku sendiri. Yang pertama adalah masalah keuangan. Selama ini, aku sepenuhnya mempercayai Bima. Setiap bulan, ia memberiku uang belanja, dan sisanya ia katakan digunakan untuk tabungan dan investasi. Aku tidak pernah bertanya tentang gaji atau bonusnya. Itulah kesalahan terbesarku. Aku mulai dengan memeriksa kembali semua riwayat transaksi bank di rekening gabungan kami dan rekening pribadiku selama 2 tahun terakhir. Aku duduk berjam-jam di ruang kerja, mencocokkan setiap angka, dan tak lama kemudian, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sekitar setahun yang lalu, Bima mendapat promosi dan gajinya naik hampir 1,5 kali lipat. Aku tahu itu karena pernah mendengarnya dengan gembira menceritakannya saat menelepon temannya. Namun, uang belanja yang ia berikan padaku setiap bulan tidak naik sama sekali, bahkan ada beberapa bulan di mana jumlahnya berkurang drastis dengan alasan kondisi perusahaan sedang sulit dan bonus dipotong. Lalu, kemana selisih uang itu pergi? Aku mencatat dengan teliti semua angka dan tanggal yang ganjil di sebuah buku catatan. Semakin kuhitung, semakin merinding punggungku. Uang yang hilang selama 2 tahun terakhir bukanlah jumlah yang sedikit, cukup untuk membeli sebuah apartemen tipe studio. Selanjutnya, aku mencari cara untuk memeriksa ponselnya. Ini jauh lebih sulit karena Bima sangat berhati-hati dan hampir tidak pernah melepaskan ponsel dari tangannya. Namun, kesempatan itu datang. Suatu malam, ia meninggalkan ponselnya di atas meja saat pergi mandi. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru mengunci pintu kamar dan mengambil ponselnya. Untungnya, ia tidak mengganti kata sandinya. Waktuku tidak banyak. Aku melewatkan pesan atau WhatsApp karena pasti sudah ia hapus semua. Aku langsung masuk ke daftar kontak. Aku menelusurinya. Tetapi tidak ada nama wanita yang mencurigakan. Namun, saat itu, perhatianku tertuju pada satu nama yang disimpan dengan sangat aneh, Mitra Royal Residence. Aku menekan untuk melihat detailnya. Nomor itu tidak terdaftar di WhatsApp. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang aneh.
Mengapa menyimpan nama mitra dengan menyertakan nama lokasi di belakangnya? Royal Residence adalah nama sebuah kompleks apartemen mewah yang baru dibangun di kawasan Kebayoran Baru. Aku buru-buru memotret nomor itu dengan ponselku. Aku juga dengan cepat memeriksa riwayat panggilan. Nama mitra Royal Residence muncul dengan frekuensi yang luar biasa. Ada hari di mana mereka menelepon puluhan kali, dan durasi panggilannya bisa lebih dari 1 jam. Terutama, panggilan itu sering terjadi saat jam makan siang atau larut malam. Tepat saat itu, suara air di kamar mandi berhenti. Aku terkejut, buru-buru menutup aplikasi kontak, menghapus jejak dari daftar aplikasi yang baru digunakan, dan meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Beberapa detik kemudian, Bima keluar. Jantungku masih berdebar kencang, tetapi aku berhasil mempertahankan ekspresi tenang dan berpura-pura sedang membaca buku. Malam itu, aku memberitahu ibu tentang temuan-temuan baruku melalui telepon. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, "Nomor itu, jangan gegabah meneleponnya. Simpan saja dulu, dan tempat yang bernama Royal Residence itu, besok coba kamu datangi. Tapi harus sangat hati-hati. Jangan sampai ketahuan." "Baik, Bu. Untuk masalah uang, terus kumpulkan bukti. Cetak semua riwayat transaksi, tandai pos-pos yang aneh. Semua harus dalam bentuk dokumen hitam di atas putih, agar punya kekuatan hukum di pengadilan nanti." Setelah menutup telepon dari ibu, aku merasa sedikit lebih kuat. Jalan di depan masih terjal, tetapi kini aku tidak sendirian. Ibu ada di sisiku, menuntun langkah demi langkah. Petunjuk pertama telah muncul, dan aku merasa aku berada di jalur yang benar. Selubung rahasia pengkhianatan Bima perlahan-lahan mulai tersingkap. Keesokan paginya, aku memberitahu Bima bahwa aku akan berada di rumah orang tuaku seharian, dan baru akan kembali malam hari. Ia sama sekali tidak peduli, dan hanya mengangguk seolah berkata, "Terserah." Sikap acuh tak acuhnya membuat rencanaku semakin mudah. Setelah Bima berangkat kerja, aku tidak langsung ke rumah orang tuaku, melainkan mengemudikan mobil ke kompleks apartemen Royal Residence di Kebayoran Baru. Tempat itu baru, mewah, dan eksklusif. Keamanannya sangat ketat, sehingga orang luar tanpa kartu akses penghuni tidak bisa masuk dengan bebas. Aku memarkir mobil di sebuah kafe di seberang jalan. Dari sini, aku bisa mengamati seluruh gerbang utama apartemen. Aku memesan secangkir kopi, duduk di sudut, dan mulai menunggu. Waktu berjalan lambat. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang kutunggu. Apakah Bima akan datang ke sini? Atau ini hanya kebetulan? Ratusan pertanyaan berputar di kepalaku. Saat hampir pukul 12 siang, sebuah mobil yang kukenal perlahan-lahan memasuki gerbang utama, mobil Bima. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia berbohong padaku, mengatakan akan bertemu klien di Bekasi, tetapi ia muncul di sini pada jam ini, mobilnya berhenti di depan gerbang keamanan. Ia menempelkan kartu akses dan langsung menuju ke tempat parkir bawah tanah. Benar dugaanku. Dia menyewa unit di sini, atau wanita selingkuhannya tinggal di sini. Firasatku benar. Aku duduk di kafe, mengepalkan kedua tangan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa masuk ke dalam. Aku duduk merenung sejenak. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa tujuan seperti ini. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar apartemen, mencari tahu apakah ada cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku berjalan di sepanjang pagar, berpura-pura seperti penghuni yang sedang berjalan-jalan. Saat mendekati Menara B, aku melihat beberapa kurir pengantar barang sedang menunggu. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benakku. Aku menghampiri seorang kurir muda, menyodorkan selembar uang Rp100.000, dan berkata pelan, "Mas, sebentar. Saya mau kirim sesuatu untuk keluarga di sini, tapi saya lupa nomor unitnya. Boleh tolong cek nomor telepon ini pemilik unit nomor berapa?" Aku menyebutkan nomor telepon mitra Royal Residence yang telah kufoto. Kurir itu menatapku dengan curiga, lalu melirik uang di tanganku dan tampak sedikit ragu. Aku buru-buru menambahkan, "Adik saya baru melahirkan, jadi pikirannya lagi kacau. Saya mau kasih kejutan. Tolong bantu ya, Mas." Kata-kataku sepertinya membuatnya sedikit percaya. Dia mengangguk,
mengeluarkan ponselnya, dan memasukkan nomor yang kuberikan ke aplikasi internal perusahaan pengirimannya. Sesaat kemudian, ia mengangkat kepala dan berkata, "Oh, iya Bu, benar. Nomor ini pemilik unit B, Tibu 708. Atas nama Sinta Lestari." Sinta Lestari. Nama yang indah, tetapi saat ini terasa seperti bilah pisau yang mengoyak jantungku. Menara B, unit Tibu 708. Akhirnya, aku mendapatkan alamat yang spesifik. Aku mengucapkan terima kasih kepada kurir itu, menyelipkan uang di tangannya, dan bergegas pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke mobil, kemarahan bercampur dengan sedikit perasaan gembira. Akhirnya, aku mengetahui tempat tinggal orang ketiga itu. Royal Residence, Menara B, 1708. Apartemen mewah yang jelas tidak murah. Seluruh kenaikan gaji dan bonus Bima yang ia sembunyikan dariku mungkin dihabiskan di sini. Dia menggunakan uang hasil jerih payahku untuk menghidupi wanita lain dan membangun surga lain. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil, menatap tajam ke gedung Menara B yang menjulang tinggi. Aku membayangkan Bima dan wanita selingkuhannya yang bernama Sinta itu sedang bersenang-senang di apartemen yang nyaman di atas sana. Mereka mungkin sedang makan siang, mengobrol, dan mempersiapkan kedatangan si buah hati. Dan aku, istrinya yang sah, harus duduk sendirian di sini, merenungi rasa sakit dan pengkhianatan. Kemarahan membuncah. Aku ingin segera berlari ke atas, mengetuk pintu unit B, 1718, dan membongkar semuanya. Namun, saat itu, pesan ibu terngiang di telingaku. Tenang. Jangan bertindak bodoh. Aku mencengkeram kemudi dengan erat, berusaha mengatur napas. Belum. Sekarang bukan saatnya. Aku butuh lebih banyak bukti. Bukti yang tidak akan pernah bisa mereka sangkal. Hari itu, aku duduk di dalam mobil hingga matahari terbenam. Pukul 5 sore lewat, mobil Bima terlihat keluar dari parkir bawah tanah. Ia pergi. Mungkin kembali ke rumah, untuk memerankan perannya sebagai suami teladan. Aku menunggu sejenak, lalu menyalakan mesin. Namun, aku tidak pulang. Aku mengarahkan mobil ke kantor jasa detektif swasta yang direkomendasikan seorang teman. Aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa kulakukan sendirian. Aku butuh foto dan video Bima dan wanita itu keluar masuk apartemen bersama. Aku butuh bukti nyata hubungan mereka. Dalam perang ini, aku harus menang, dan aku harus menang telak. Setelah menyewa jasa detektif, hatiku sedikit lebih tenang. Setidaknya, ada perasaan lega karena aku tidak perlu lagi membuntuti Bima secara langsung. Itu berbahaya dan mudah ketahuan. Aku memberi mereka alamat unit B, 1708, dan pola aktivitas Bima yang ku ketahui. Sisanya, tinggal menunggu. Sementara itu, aku terus memainkan peranku. Aku tetap bersikap manis dan menunjukkan perhatian pada Bima. Aku bahkan berinisiatif mengajaknya nonton film di akhir pekan dengan alasan ingin memperbaiki hubungan. Tentu saja, Bima menolak. Dia bilang harus pergi keluar kota di akhir pekan untuk bertemu mitra penting dan tidak bisa pulang. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu hati-hati di jalan ya, Mas. Jaga kesehatan, meskipun aku sudah tahu siapa mitra pentingnya dan di mana lokasinya." Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari Mbak Rina, istri Pak Mino, rekan kerja sekaligus atasan langsung Bima. Kami cukup akrab dan sesekali minum kopi atau berbelanja bersama. "Rania, akhir pekan ini ada waktu? Kita ke Spayu. Belakangan ini wajahmu kelihatan agak kusam." Aku langsung setuju. Aku juga butuh seseorang untuk diajak bicara, untuk melepaskan stres yang menumpuk di hati. Kami sepakat bertemu di spa langganan kami pada Sabtu sore. Saat sedang menikmati pijatan yang menenangkan, Mbak Rina tiba-tiba bertanya, Ran, ini aku penasaran banget, jangan tersinggung ya. Kamu sama Mas Bima lagi ada masalah?" Aku terkejut, tetapi berusaha mempertahankan ekspresi tenang. "Kenapa tanya begitu, Mbak? Kami baik-baik saja, kok." Mbak Rina menurunkan suaranya dengan ekspresi menyesal. "Soalnya, beberapa kali makan bareng teman-teman kantor, sikap Mas Bima aneh. Dia itu kayak bersikap seolah-olah dia lajang.
karyawan-karyawan baru yang perempuan suka godain dia, tapi dia sama sekali nggak nolak, malah kayaknya menikmati. Jantungku mencelos, tetapi aku memaksakan senyum. Bercanda kali, Mbak. Mas Bima kan memang suka iseng. Mbak Rina menghela napas, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Ia ragu sejenak, lalu menceritakan sesuatu yang benar-benar membuatku terkejut. Ini aku dengar dari obrolan anak-anak timnya Mas Bima, sih. Katanya, Mas Bima bilang ke orang-orang kalau dia sudah cerai sama kamu 2 tahun lalu. Sekarang dia itu bujangan emas paling top di kantor. Semua orang percaya itu benar. Soalnya, selama 2 tahun terakhir kamu kan gak pernah datang ke kantor, acara kumpul-kumpul atau gathering kantor juga dia selalu datang sendiri. Setiap kata Mbak Rina bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Cerai 2 tahun lalu, bujangan emas? Berarti, di mata rekan-rekan kerjanya, aku sudah lama bukan lagi istrinya. Dia telah membangun sebuah drama yang sempurna, sebuah jaring kebohongan yang rumit, untuk menutupi kehidupan gandanya. Dia tidak hanya menipuku, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Saat itu, rasa sakit di dalam diriku berubah menjadi amarah yang membara. Dia telah menginjak-injak harga diriku, meniadakan keberadaanku, dan membuat pernikahan kami menjadi sebuah lelucon. Selama 2 tahun terakhir, saat aku di rumah mengurus rumah tangga dan mengkhawatirkannya, dia di luar sana sedang memainkan drama lain. Dalam drama itu, dia adalah pria sukses, bebas, dan tanpa ikatan. Melihat wajahku pucat pasi, Mbak Rina memegang tanganku dengan cemas. Rania, kamu nggak apa-apa? Mungkin orang-orang salah dengar. Aku menggeleng dan memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin ada salah paham. Nanti di rumah aku tanya lagi sama Mas Bima. Namun, aku tahu, tidak ada salah paham di sana. Semuanya adalah kebenaran yang telanjang dan kejam. Itu menjelaskan semuanya. Sikap dinginnya, perjalanan dinasnya yang mendadak, ketidakpeduliannya pada keluarga. Karena di dalam hatinya, keluarga ini sudah tidak ada lagi. Setelah keluar dari spa, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan kota yang ramai. Kupikir aku sudah siap menghadapi skenario terburuk. Namun, kebenaran ini menghancurkanku. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia ingin menghapus keberadaanku sepenuhnya dari hidupnya. Malam itu, saat Bima pulang, aku menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Pria yang duduk di hadapanku, orang yang pernah kucintai, suamiku, namun, ia terasa begitu asing, seperti orang lain. Siapakah dia? Berapa banyak kehidupan berbeda yang ia jalani yang sama sekali tidak ku ketahui? Aku tidak bertanya tentang apa yang dikatakan Mbak Rina. Aku tahu itu sia-sia. Dia akan menyangka lagi, membuat alasan lain. Aku hanya diam mengamati setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya. Dan aku sadar. Semuanya bohong. Senyumnya, perhatiannya yang pura-pura, semuanya adalah bagian dari drama yang ia ciptakan. Malam itu, aku menerima email pertama dari jasa detektif. Email itu berisi lampiran foto-foto yang sangat jelas. Bima dan selingkuhannya, Sinta Lestari, bergandengan tangan memasuki lobi apartemen Royal Residence. Bima membawa beberapa tas belanja besar, dan Sinta dengan mesra menggandeng lengannya. Ada juga foto mereka berbelanja di supermarket dan makan malam di restoran mewah. Mereka tampak sangat bahagia, seperti pasangan pengantin baru. Aku menatap satu persatu foto itu. Jantungku tidak lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kebencian. Jaring kebohongannya, aku pasti akan merobeknya dengan tanganku sendiri. Semakin dalam penyelidikanku, aku semakin sadar bahwa pengkhianatan Bima jauh melampaui masalah emosional. Ini seperti gunung es. Bagian yang terendam di bawah permukaan jauh lebih besar dan menakutkan. Setelah mengetahui fakta mengejutkan bahwa Bima menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa kami telah bercerai, aku mulai merasakan kecemasan yang samar tentang rumah yang kami tinggali. Rumah ini adalah buah dari pernikahan kami, tetapi sebagian besar uang muka awalnya dibantu oleh orang tuaku. Saat itu, orang tuaku dengan tulus memberikan sejumlah besar uang sebagai hadiah pernikahan, agar putri mereka memiliki tempat tinggal yang stabil dan tidak berpindah-pindah dari kontrakan.
Bima saat itu sangat terharu dan selalu berkata bahwa ia tidak akan pernah melupakan kebaikan ayah dan ibu mertuanya seumur hidup. Mengingat kata-kata itu sekarang terasa sangat pahit. Suatu sore, dengan alasan merapikan ruang kerja, aku mulai menggeledah dokumen-dokumen. Aku memberitahu Bima bahwa aku perlu mencari kontrak asuransi lama untuk memeriksa klausulnya. Dia mengizinkanku tanpa curiga. Jantungku berdebar saat membuka laci berisi dokumen properti. Semua dokumen terkait, mulai dari akta jual beli hingga surat pinjaman bank, tersimpan dalam sebuah map kulit berwarna coklat. Aku dengan hati-hati mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika kami berdua dengan gembira memegang dokumen ini. Saat itu, ini adalah simbol dari surga dan masa depan kami. Aku membalik halaman demi halaman, membaca setiap kata dengan teliti, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Di halaman kedua, di kolom informasi pemilik, di samping namaku dan nama Bima, tercantum dua nama lain, nama ayah mertua dan ibu mertuaku. Keempat nama itu tercetak rapi, dengan stempel merah dari kantor pemerintahan yang jelas. Darah di tubuhku terasa mendingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa nama mertuaku ada di sini? Apa hak mereka atas rumah ini? Aku terduduk lemas di kursi. Pikiranku kacau. Aku mencoba mengingat kembali apakah aku pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan ini. Sama sekali tidak. Aku tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari Bima atau mertuaku tentang menambahkan nama mereka di sertifikat. Lalu, dari mana kedua nama ini muncul? Perasaan mual naik hingga ke tenggorokan. Ini bukan lagi pengkhianatan Bima seorang diri. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan rapi oleh seluruh keluarganya. Mereka telah menganggapku bodoh, orang asing di dalam rumahku sendiri. Mereka diam-diam telah mengubah properti gabungan kami properti di mana keluargaku memberikan kontribusi besar menjadi properti gabungan keluarga besar mereka. Dengan tangan gemetar, aku memotret halaman sertifikat yang berisi 4 nama itu dan langsung mengirimkannya kepada ibu. Beberapa menit kemudian, telepon dari ibu berdering. Suara ibu juga penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Astaga! Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan mereka melakukan ini? Kamu sama sekali tidak tahu? Aku tidak tahu, Bu. Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak pernah tanda tangan surat seperti itu. Aku terisak. Ibu terdiam sejenak, menenangkan diri, lalu berkata dengan suara tegas, "Rania, tenang dan dengarkan ibu. Pasti dia menipumu untuk menandatangani dokumen yang tidak kamu ketahui. Mungkin dia selipkan di antara tumpukan dokumen lain untuk kamu tanda tangani, manusia-manusia iblis. Tapi tidak apa-apa. Sembunyikan sertifikat itu baik-baik dan jangan pernah tunjukkan bahwa kamu sudah tahu, semuanya biar ibu yang urus. Ibu punya kenalan di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ibu akan minta tolong untuk memeriksa semua dokumen asli rumah ini. Kita harus mencari tahu apakah mereka memalsukan tanda tanganmu atau menggunakan trik apa." Kata-kata ibu seperti obat penenang bagiku. Benar. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus mengungkap kebenaran. Pengkhianatan ini sudah keterlaluan. Ini menyentuh usaha dan cinta yang telah diberikan keluargaku, orang tuaku, kepadaku. Mereka tidak hanya mencoba merebut suamiku, tetapi juga rumahku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Malam itu, Bima pulang dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bertanya apakah aku sudah menemukan kontrak asuransi. Aku tersenyum dingin. Sudah, kutemukan. Aku simpan baik-baik. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai, tapi tidak ada. Yang ada hanyalah kebohongan dan perhitungan. Dia dan keluarganya, mereka bersama-sama menenun jaring laba-laba untuk menjeratku dan mengambil semua milikku. Namun, mereka salah. Mangsa yang mereka anggap lemah ini tidak akan menyerah begitu saja. Guncangan akibat pencurian sertifikat dan perhiasan belum reda, serangan baru datang secara langsung. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa kembali bukti-bukti yang telah kukumpulkan, muncul permintaan pertemanan WhatsApp dari akun yang tidak dikenal. Nama akunnya Sinar Mentari, foto profilnya bunga matahari. Biasanya aku tidak menerima permintaan dari orang asing,
tetapi sesuatu mendorongku untuk menekan profil orang itu. Jantungku kembali berhenti berdetak. Profil sinar mentari penuh dengan foto-foto seorang ibu hamil yang tampak sangat bahagia. Dan wanita itu tidak lain adalah Sinta Lestari, selingkuhan suamiku. Ada foto ia berdiri di balkon apartemen Royal Residence dengan latar belakang pemandangan kota malam hari. Ada juga foto di dalam mobil Bima sambil meletakkan tangan di perutnya dengan senyum puas. Dan yang paling menyakitkan adalah foto bersama di mana ia menyandarkan kepala di bahu Bima. Keduanya tersenyum cerah menatap kamera. Bersama foto itu, ada tulisan, "Anak kita, semoga lahir sehat seperti papa ya, dan sayang sama mama." Darah di tubuhku terasa mendidih. Ini adalah provokasi yang jelas dan terang-terangan. Ia sengaja menunjukkan semua ini padaku. Bahkan sebelum aku memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan pertemanannya, sebuah pesan masuk. "Halo, Mbak Rania. Saya Sinta." Aku menatap tajam tulisan di layar. Beraninya dia mengirim pesan langsung kepadaku. Sesuai pesan ibu, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Aku tidak membalas, hanya membacanya. Beberapa detik kemudian, pesan berikutnya datang. "Aku tahu Mbak sudah tahu tentang hubunganku dengan Mas Bima. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi dari Mbak. Kami saling mencintai dengan tulus. Mas Bima bilang perasaannya dengan Mbak sudah lama berakhir. Hanya saja dia belum menemukan waktu yang tepat untuk bicara." Aku mencengkeram ponsel hingga buku-buku jariku memutih. Gaya bicaranya yang sok polos namun kurang ajar itu membuatku ingin melempar ponsel ini. Tapi tidak kulakukan. Aku tahu ini juga bukti. Aku mengambil tangkapan layar semua pesan itu. Karena aku tidak membalas, Sinta terus menyerang. Kali ini, ia mengirim foto USG. "Ini anakku sama Mas Bima, Mbak. Laki-laki. Usianya sudah 5 bulan. Sehat sekali katanya. Dokter bilang mirip sekali dengan papanya." Amarah naik hingga ke ubun-ubun. Dia menggunakan anak di dalam kandungannya untuk menyerangku. Aku, istri sah yang tidak memiliki anak. Selama 4 tahun pernikahan, kami juga sangat menginginkan anak. Namun, Bima terus menundanya dengan alasan ingin fokus pada karier. Ternyata, bukan dia tidak menginginkan anak, dia tidak menginginkan anak dariku. Selama beberapa hari berikutnya, Sinta terus menerorku dengan pesan dan foto. Foto Bima sedang memasak untuknya, video Bima sedang mengelus perutnya sambil berbicara dengan si bayi. Ia membanggakan betapa mahalnya hadiah yang Bima berikan, betapa bahagianya masa depan yang Bima janjikan. Tujuannya sangat jelas. Membuatku marah, kehilangan ketenangan, dan membuatku yang lebih dulu mengucapkan kata cerai. Dengan begitu, dia akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Aku menceritakan hal ini kepada ibu. Setelah mendengarnya, ibu hanya mendengus. "Anak kemarin sore, dia pikir kamu akan hancur dengan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Biarkan saja dia terus mengirim pesan. Semakin kamu diam, dia akan semakin gelisah. Ambil tangkapan layar semuanya untuk dijadikan bukti. Nanti di pengadilan, itu akan menunjukkan wajah aslinya, wajah orang ketiga yang tidak tahu malu dan licik. Tapi ini menyakitkan sekali, Bu. Setiap kali melihat pesannya, aku tidak tahan. Anggap saja kamu sedang menonton sebuah drama. Drama yang sudah kamu tahu akhir ceritanya. Saksikan saja dengan tenang akting apalagi yang akan dia mainkan. Semakin kamu tenang, kendali ada di tanganmu. Paham?" Mendengar kata-kata ibu, aku berusaha menata hati. Aku tidak lagi merasa sakit atas provokasi Sinta. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Dia mungkin merasa bangga telah merebut pria baik dan keluarga bahagia, tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa dirinya hanyalah bidah catur yang dimanfaatkan dalam rencana Bima dan keluarganya. Pria yang bisa begitu kejam pada istri yang telah menemaninya selama 4 tahun, suatu saat nanti bisa melakukan hal yang sama padanya. Aku tidak membalas pesan apapun, dan tidak memblokir akun Sinta. Aku hanya menjadi penonton yang diam, mengumpulkan satu persatu bukti untuk babak final. Jika kukira sifat kurang ajar Sinta Lestari hanya akan berhenti pada pamer perasaan dan kehamilan, aku salah besar. Suatu hari,
Ia mengirim pesan yang isinya benar-benar membuatku terkejut. Aku dengar dari Mas Bima, waktu menikah dulu, orang tua Mbak kasih hadiah sepasang gelang emas motif naga dan phoenix ya, pasti cantik sekali. Aku juga suka model seperti itu, nanti kalau kami menikah, aku mau minta Mas Bima buatkan yang sama. Aku membaca pesan itu berulang kali. Firasat buruk mulai merayap. Gelang naga dan phoenix itu adalah peninggalan berharga dari nenekku. Ibu memberikannya padaku di hari pernikahan sambil berpesan untuk menjaganya baik-baik. Gelang itu tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga makna spiritual yang besar, simbol restu seluruh keluarga untukku. Selain aku, Bima, dan orang tuaku, tidak ada yang tahu keberadaannya. Mengapa Bima menceritakan tentang barang pribadi seperti itu kepada selingkuhannya? Dan mengapa wanita itu menyebutkannya sekarang? Firasat burukku semakin kuat. Aku bergegas menuju kamar tidur. Di sana, ada sebuah brankas tempat kami menyimpan dokumen penting dan barang berharga. Kunci brankas ada 2, satu kupegang, satu lagi dipegang Bima. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci dan memutar kombinasi nomor. Pintu besi yang berat itu terbuka. Isinya kosong. Kotak beludru merah tempat gelang naga dan phoenix itu disimpan telah lenyap. Map berisi sertifikat hak milik asli juga tidak ada. Hanya tersisa beberapa buku tabungan atas namaku dan sedikit uang tunai. Seluruh tenaga di tubuhku seolah terkuras. Aku terduduk di lantai. Mereka mengambilnya. Bima sendiri yang membuka brankas dan mencuri hadiah pernikahanku yang paling berharga, bahkan dokumen rumah. Dia mengambil semuanya. Dia tidak hanya mengkhianati perasaan dan menipu uang, dia adalah seorang pencuri di dalam rumahnya sendiri. Air mata mengalir tak terbendung. Ini bukan lagi rasa sakit seorang istri yang dikhianati. Ini adalah luka yang dalam ketika kepercayaan diinjak-injak dengan cara paling kejam. Kukira, meskipun hatinya telah berubah, setidaknya masih ada sedikit rasa hormat yang tersisa di antara kami. Ternyata tidak. Tindakannya membuktikan bahwa di matanya, aku bukan apa-apa. Semua kenangan dan kebaikan telah ia buang tanpa ampun. Aku menelepon ibu. Suaraku tercekat oleh isak tangis. Setelah mendengarnya, ibu terdiam lama. Melalui napasnya yang berat di seberang telepon, aku bisa merasakan amarah yang membara di dalam hatinya. Bagus sekali, bedebah-bedebah itu. Sampai sejauh ini mereka berani bertindak. Mereka tidak hanya ingin aku pergi dengan tangan kosong, tapi juga mencuri semua milikku. Kemudian, ibu tiba-tiba kembali tenang. Suaranya menjadi dingin dan tegas. Rania, jangan menangis. Air mata tidak akan menyelesaikan apa-apa sekarang. Dengarkan ibu baik-baik. Fakta bahwa mereka mengambil sertifikat dan gelang itu justru membuat mereka masuk ke dalam perangkap sendiri. Kamu pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Jangan sampai mereka tahu kamu sudah menyadarinya. Biarkan mereka merasa menang, ibu punya cara. Aku tidak mengerti apa rencana ibu, tetapi ketenangannya membuatku merasa aman. Aku menyeka air mata dan memaksakan diri untuk bangkit. Rasa sakit telah berubah menjadi kebencian. Kelemahan digantikan oleh tekad sekuat baja. Apa yang telah mereka rebut dariku, aku pasti akan merebutnya kembali berkali-kali lipat. Tidak ada lagi penyesalan atas pernikahan ini. Yang kuinginkan sekarang hanyalah keadilan. Keadilan untuk diriku dan keluargaku. Aku menatap sekali lagi brankas yang kosong dan berjanji dalam hati, Bima Prakoso, nikmatilah sepuasnya kau dan keluargamu. Waktu bersenang-senang kalian tidak akan lama lagi. Setelah guncangan pencurian perhiasan dan sertifikat, aku mengikuti kata-kata ibu untuk tidak menunjukkan gelagat apapun bahwa aku mengetahui segalanya. Aku terus melanjutkan akting sempurnaku. Terkadang, aku merasa jijik pada diriku sendiri. Namun, setiap kali aku melihat brankas yang kosong, kebencian di dalam diriku semakin membara. Sementara itu, ibu mulai bertindak. Ibu memiliki seorang teman lama yang suaminya pernah bekerja di kantor BPN. Meskipun sudah pensiun, koneksinya masih ada. Ibu menemuinya dan dengan cerdik merangkai cerita. Ia hanya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak jelas di dokumen rumah putrinya dan ia ingin memastikan apakah ada kesalahan. Beberapa hari kemudian, telepon dari teman ibu datang.
Informasi yang ia berikan mengkonfirmasi kecurigaan terburuk kami. Bu Retno, sudah saya cek. Benar nama mertua putri ibu ditambahkan di sertifikat rumahnya. Dokumennya masuk sekitar setahun yang lalu. Ibu menahan amarah dan bertanya, lalu, apakah di dokumen itu ada tanda tangan kedua anak saya? Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Tentu saja. Sesuai aturan, perubahan kepemilikan aset bersama pasangan harus ditandatangani oleh keduanya di hadapan notaris. Di dokumen yang tersimpan, ada akta notaris yang ditandatangani oleh Rania dan Bima. Mendengar itu, ibu memahami segalanya. Ia berterima kasih kepada temannya dan menutup telepon. Wajahnya mengeras. Malam itu, saat aku mampir ke rumah, ibu membawaku ke kamar dan menjelaskan semuanya. Dugaan ibu benar. Dia menipumu untuk menandatangani dokumen palsu. Ibu tampak yakin. Aku mencoba mengingat kembali. Sekitar setahun yang lalu, apa ada kejadian khusus? Aku mengerutkan kening, berpikir. Lalu, sebuah ingatan samar muncul. Bu, aku ingat. Sekitar waktu itu, Mas Bima memberiku setumpuk dokumen tebal dan menyuruhku tanda tangan. Dia bilang itu dokumen pinjaman lunak untuk karyawan di perusahaannya, katanya untuk investasi di sebuah proyek internal. Prosedurnya rumit jadi butuh banyak tanda tangan, dan dia sudah menandai bagian mana saja yang harus aku tanda tangani. Waktu itu aku tidak curiga sama sekali, dan karena sibuk bersiap-siap ke kantor, aku tidak membacanya dengan teliti dan langsung tanda tangan. Ibu memukul meja. Astaga, itu dia. Dia menyelipkan surat persetujuan penambahan nama mertuanya di antara tumpukan dokumen pinjaman itu untuk menipumu. Iblis. Dia dan keluarganya benar-benar sudah merencanakan semuanya dengan sangat teliti sejak lama. Setelah kebenaran terungkap, aku merasa marah sekaligus menyalahkan diriku sendiri yang begitu bodoh dan mudah percaya. Aku telah menandatangani dokumen yang menjual asetku sendiri dengan tanganku, tanpa menyadarinya. Konspirasi mereka begitu jahat dan canggih. Mereka memanfaatkan kepercayaanku untuk menusukku dari belakang. Lalu bagaimana sekarang, Bu? Tanda tangannya asli milikku, bagaimana aku bisa menyangkalnya? Tanyaku cemas. Ibu menatapku. Tatapannya anehnya begitu tajam. Tanda tangannya asli, tetapi tujuan dari tanda tangan itu adalah penipuan. Ini jelas penipuan dan penggelapan aset. Jangan khawatir. Kita tidak akan membuat keributan sekarang. Biarkan mereka percaya rencana mereka berhasil dengan sempurna. Kita akan mengumpulkan bukti tambahan tentang bagaimana dia menipumu untuk menandatangani itu. Apa kamu ingat siapa yang ada di sana saat itu? Atau mungkin ada pesan atau email yang dia kirim tentang pinjaman lunak itu? Aku menggeleng. Waktu itu hanya ada kami berdua di rumah, dan dia hampir tidak pernah membahas hal penting lewat pesan, selalu lisan. Ibu berpikir sejenak. Tidak apa-apa, kalau tidak ada bukti langsung, kita cari bukti tidak langsung. Itu serahkan pada ibu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bersikap sangat tenang, berpura-pura lebih lemah dan naif. Dengan begitu, mereka akan semakin lengah dan menunjukkan lebih banyak celah. Saat meninggalkan rumah ibu, hatiku terasa berat, tetapi di sisi lain, situasinya menjadi lebih jelas. Konspirasi keluarga mertuaku telah terungkap. Kini aku bukan lagi korban yang tidak berdaya. Aku tahu dengan jelas siapa musuhku dan apa tujuan mereka. Mereka menginginkan segalanya, dan aku tidak akan memberi mereka apapun. Dalam pertarungan ini, aku akan berjuang sampai akhir, tidak hanya untuk mendapatkan kembali hartaku, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kehormatan dan keadilan yang telah mereka injak-injak. Konspirasi untuk merebut rumah telah terbongkar olehku dan ibu, tetapi keluarga Bima tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Mereka percaya semuanya berjalan sesuai rencana sempurna mereka dan bersantai. Melihatku tetap diam dan patuh, Bima mulai memasang perangkap baru. Kali ini, perangkap yang jauh lebih besar, mengincar tabungan pribadiku. Belakangan ini, sikap Bima tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi dingin dan acuh tak acuh, melainkan menjadi sangat manis dan penuh perhatian. Ia pulang lebih awal, sesekali membawakan bunga, bahkan membantu pekerjaan rumah. Ia berbicara tentang kenangan masa pacaran kami,
tentang rencana masa depan yang pernah kami impikan bersama. Aktingnya begitu sempurna sehingga jika aku tidak tahu wajah aslinya, mungkin hatiku akan luluh dan percaya bahwa ia benar-benar menyesal. Namun, tidak. Perubahan mendadak ini justru membuatku semakin waspada. Di balik manisnya ini, aku yakin ada konspirasi yang lebih pahit tersembunyi, dan aku tidak perlu menunggu lama. Suatu malam setelah makan malam, Bima membuatkanku secangkir teh kamomil dan duduk di sampingku. Wajahnya penuh dengan ekspresi penuh harap. "Rania, ada yang mau Mas bicarakan denganmu." "Ada apa, Mas?" tanyaku pura-pura penasaran. Ia merendahkan suaranya dan berkata dengan nada rahasia. "Perusahaan Mas sedang menggalang dana internal untuk investasi di proyek properti besar di Bali. Ini kesempatan eksklusif untuk level manajer ke atas, jadi orang luar sama sekali tidak tahu. Tingkat keuntungannya dijamin minimal 30% per tahun. Benar-benar aman." Aku menyesap teh sambil tertawa dalam hati. Lagi-lagi trik investasi internal. Namun, aku tetap berpura-pura tertarik. "Benarkah keuntungannya setinggi itu, tapi apa tidak ada risikonya?" "Jangan khawatir. Proyek ini sudah disetujui oleh jajaran direksi tertinggi. Dokumen legalnya juga lengkap. Aku sudah cek semua. Pasti berhasil. Aku berencana memasukkan semua tabunganku ke sini, tapi masih kurang sedikit." Ia berhenti di situ dan menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku tahu inti dari drama ini akan segera dimulai. "Kurang berapa?" "Sudah kuhitung, kalau ada tambahan sekitar 10 miliar rupiah lagi, porsi investasi kita akan jadi sangat sempurna. Kita bisa dapat keuntungan maksimal. Seingatku kamu punya rekening tabungan pribadi dengan jumlah segitu kan? Uang dari orang tuamu dulu, tujuannya jelas. 10 miliar rupiah. Uang itu adalah dana darurat yang diberikan orang tuaku untukku, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Aku menyimpannya di deposito dan hampir tidak pernah menyentuhnya." Bima tahu betul keberadaan uang ini. Melihatku diam, ia memegang tanganku dan berkata dengan suara memelas, "Rania, Mas tahu ini uang pribadimu. Tapi coba pikirkan, kita ini suami istri. Uangmu uangku juga, uangku juga uangmu. Kita investasi bersama, nanti kalau untung kita nikmati bersama. Nanti Mas belikan apapun yang kamu mau. Kita keliling dunia. Mas akan tebus semua waktu di mana Mas terlalu fokus kerja dan mengabaikanmu beberapa tahun ini." Kata-katanya sangat manis dan meyakinkan. Ia melukiskan gambaran masa depan yang indah, menyentuh psikologi seorang istri yang berharap hubungan membaik. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan memberikan semua uang itu padanya tanpa ragu. Tapi sekarang, ini hanya terasa lucu. Namun, aku tidak langsung menolak. Aku perlu melihat sejauh mana lagi ia akan berakting. Aku berpura-pura ragu. "Tapi itu uang yang sangat besar, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir." Bima langsung memasang ekspresi mengerti. "Tentu saja, pikirkan baik-baik. Tapi harus cepat. Slot investasinya terbatas. Kita harus memutuskan dalam minggu ini." Orang-orang di kantor Mas sekarang berebutan. Selama beberapa hari berikutnya, Bima terus mendesakku. Ia menunjukkan data-data rahasia proyek dan tabel perhitungan keuntungan yang menggiurkan. Ia bahkan meminta seorang rekannya meneleponku, berpura-pura sebagai konsultan investasi, untuk meyakinkanku tentang kelayakan dan keamanan proyek tersebut. Semuanya diatur dengan rapi dan canggih. Aku berpura-pura sepenuhnya yakin. Aku setuju dengan Bima, dan berjanji akan pergi ke bank pada akhir pekan, untuk menarik uang dan menandatangani kontrak. Bima tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia memelukku, mengucapkan terima kasih berkali-kali, dan membuat berbagai macam janji. Melihat senyum kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan di wajahnya, aku merasakan kebencian yang tak terbatas. Perangkap telah dipasang, tetapi ia tidak tahu bahwa mangsa yang ia incar juga sedang menunggu kesempatan untuk menjebaknya kembali. Hari Jumat, hari di mana kami berjanji akan pergi ke bank untuk menandatangani kontrak, tiba. Pagi itu, Bima bangun sangat pagi. Ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Ia menyetrika pakaian terbaiknya dan bersiul dengan gembira. Ia bahkan masuk ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan.
Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 4 tahun terakhir. Melihatnya, aku tahu ia sedang tidak sabar menantikan saat di mana 10 miliar rupiah itu ada di tangannya. Aku juga sudah bersiap. Aku mengenakan gaun sederhana, merias wajah tipis, dan tidak lupa membawa buku tabungan serta KTP. Aku sudah memberitahu rencana Bima kepada ibu sebelumnya. Ibu hanya berkata satu kalimat, ikuti saja dia. Sisanya biar ibu yang atur. Tepat pukul 9 pagi, aku dan Bima masuk ke mobil bersama. Ia bahkan bersikap seperti pria sejati, membukakan pintu mobil untukku, seperti masa pacaran dulu. Sepanjang perjalanan ke bank, ia tidak berhenti berbicara tentang rencana masa depan, setelah mendapatkan keuntungan investasi. Kita ganti mobil yang lebih besar ya. Terus akhir tahun kita liburan ke Eropa. Kamu paling mau ke negara mana? Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku berpikir, satu-satunya perjalanan yang akan segera kau alami mungkin adalah perjalanan jatuh ke jurang kebohonganmu. Kami tiba di bank. Bima memarkir mobil dan kami masuk bersama. Ia berbicara dengan petugas teller dengan sikap sangat profesional tentang penarikan tunai dalam jumlah besar. Tepat saat aku akan menandatangani formulir penarikan, ponselku tiba-tiba berdering keras. Nomor ibu. Aku melirik Bima, memasang ekspresi minta maaf, dan mengangkat telepon. Halo, ibu, ada apa? Di seberang telepon, suara ibu terdengar panik, bingung, dan bercampur isak tangis. Rania. Ayahmu kena stroke, dilarikan ke UGD. Cepat ke rumah sakit. Kata dokter kondisinya kritis. Telingaku berdengung. Meskipun aku tahu ini adalah bagian dari rencana ibu, suaranya yang begitu nyata membuat jantungku mencelos. Aku berusaha memainkan peranku dengan sempurna. Apa, Bu? Ayah di rumah sakit mana? RSCM. Cepat ke sini, Rania. Ibu takut sekali. Aku menutup telepon. Wajahku pucat pasi, tangan dan kakiku gemetar. Bima melihat itu dan bertanya, ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Ayah kena stroke di UGD. Aku harus ke sana sekarang. Kataku dengan suara bergetar. Lalu, tanpa menunggu respons Bima, aku buru-buru mengemasi tas dan dokumen di atas meja dan berlari keluar bank. Bima tertegun sejenak, lalu bergegas menyusul. Rania, aku antar. Kita pergi bersama. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Aku menepis tangannya, menyetop taksi yang kebetulan lewat, dan pergi. Meninggalkan Bima yang berdiri termangu di depan pintu bank, dengan kontrak investasi yang belum tuntas di tangannya. Baru setelah berada di dalam taksi, aku bisa menghela napas lega. Akting ibu benar-benar sempurna. Aku mengirim pesan kepada ibu, aku sudah jalan. Beberapa detik kemudian, balasan dari ibu datang. Bagus. Langsung ke UGD rumah sakit. Ibu tunggu di sana. Setibanya di rumah sakit, benar saja, ibu sedang duduk di kursi tunggu depan UGD. Wajahnya tampak sangat cemas. Melihatku, ibu buru-buru membawaku ke sudut yang sepi. Bagaimana? Si Bima tidak curiga? Tidak, Bu. Sama sekali. Akting ibu nyata sekali sampai aku sendiri kaget. Ibu menghela napas lega. Harus begitu biar dia percaya. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Kamu pergi ke bagian pemeriksaan umum, bilang kamu pusing dan sakit kepala, minta periksa tekanan darah. Lakukan beberapa pemeriksaan sederhana dan tetap di sini sampai sore. Ibu akan telepon Bima dan bilang kalau ayah sudah lewat masa kritis, tapi kamu syok sampai pingsan dan harus dirawat. Dengan begitu, dia tidak akan curiga sama sekali. Lalu uangnya? Berikan buku tabungannya pada ibu. Ibu akan langsung tarik sekarang dan pindahkan ke rekening lain yang aman. Ini harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda. Aku mengangguk dan memberikan buku tabungan kepada ibu. Melihat punggung ibu yang bergegas pergi, rasa terima kasih dan bersalah membanjiriku. Karena masalahku, ibu harus repot-repot merencanakan dan mengurus semuanya. Aku berjanji pada diri sendiri, demi membalas budi ibu dan demi mengakhiri drama pahit ini secepatnya, aku harus menjadi lebih kuat. Konspirasi penipuan 10 miliar rupiah Bima gagal total. Dia tidak hanya gagal mendapatkan uangnya,
tetapi juga menanamkan kecurigaan yang lebih besar di hatiku dan hanya menambah bukti atas tindakan penipuannya. Setelah insiden sakitnya ayah, Bima menjadi sangat kecewa dan kesal. Ia tidak lagi berakting manis dan penuh kasih, kembali menjadi dingin dan menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia terus menanyakan tentang 10 miliar itu, menyalahkanku telah melewatkan kesempatan emas bagi keluarga kami karena peluang investasi itu akan segera ditutup. Aku hanya beralasan bahwa ayah sedang sakit. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan uang dan perlu waktu untuk merawat ayah. Selain itu, biaya rumah sakit dan obat-obatan tidak sedikit, sehingga uang itu harus disimpan sebagai dana darurat. Mendengar perkataanku, Bima hanya bisa menahan amarah dan pergi. Dia tidak pernah tahu bahwa seluruh uang itu sudah dipindahkan dengan aman ke rekening lain atas nama ibu. Kegagalan rencananya sepertinya membuat kesabaran Bima habis. Frekuensi kepulangannya ke rumah semakin berkurang. Terkadang, aku tidak melihat wajahnya selama 2 atau 3 hari. Ia bilang harus melakukan perjalanan dinas jauh, tetapi aku tahu ia berada di sisi wanita itu di Royal Residence. Suatu minggu sore, dalam perjalanan pulang dari rumah orang tuaku, aku merasakan dorongan aneh. Aku penasaran apa yang mereka lakukan setelah rencananya menipuku gagal. Apakah mereka sedang merencanakan konspirasi baru? Aku mengarahkan mobil ke kompleks Royal Residence. Kali ini, aku tidak masuk ke kafe di seberang seperti sebelumnya. Aku memarkir mobil di jalan kecil yang agak jauh dan berjalan mendekat. Aku tidak berniat memastikan apakah Bima ada di apartemen. Aku hanya ingin melihat-lihat sekitar. Siapa tahu menemukan sesuatu secara kebetulan. Saat melewati sebuah kafe teh sore yang mewah di lantai dasar ruko di bawah gedung Menara B, sebuah pemandangan yang familiar tertangkap mataku. Di balik jendela kaca besar, aku melihat Bima. Ia tidak hanya berdua dengan Sinta. Yang duduk semeja bersama mereka adalah ayah mertua dan ibu mertuaku. Keempatnya duduk mengelilingi meja bundar, menciptakan suasana yang sangat hangat dan akrab. Ibu mertua sedang mengupaskan apel dan menyuapkannya langsung ke mulut Sinta. Ayah mertua tersenyum sambil berbicara sesuatu dengan Bima. Dan Bima, duduk di samping Sinta, satu tangannya diletakkan di atas perut buncit Sinta, sementara tangan lainnya sesekali dengan lembut menyibakkan rambut Sinta yang jatuh di keningnya. Mereka benar-benar tampak seperti sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang bahagia dan utuh, bersama-sama menantikan anggota keluarga baru. Aku berdiri membeku di luar, hanya dipisahkan oleh satu jendela kaca. Semua suara di sekitarku lenyap. Suara mobil, suara orang berbicara, tidak terdengar. Di mataku, hanya ada pemandangan itu. Pemandangan yang begitu indah, tetapi sekaligus begitu kejam. Benar dugaanku. Semua yang kucurigai adalah benar. Bukan hanya Bima, tetapi keluarganya, orang-orang yang pernah kuhormati dan kupanggil ayah dan ibu, mereka semua tahu. Mereka tidak hanya tidak menghentikan putra mereka, tetapi dengan senang hati menerima dan bahkan merawat hubungan yang salah ini. Mereka bersama-sama menipuku, bersama-sama merencanakan untuk merebut hartaku demi membuka jalan bagi selingkuhan dan cucu yang akan segera lahir itu. Sebuah aliansi keluarga telah terbentuk untuk melawanku. Di mata mereka, aku hanyalah sebuah penghalang, duri yang harus dicabut. Semua rasa hormat sebagai menantu selama bertahun-tahun, perhatian dan baktiku, semuanya tidak ada artinya. Rasa sakit di dadaku bukan lagi karena pengkhianatan cinta. Ini adalah rasa sakit yang dingin karena ikatan keluarga yang diinjak-injak. Aku pernah berpikir bahwa mertuaku tidak tahu apa-apa, bahwa mereka juga korban kebohongan Bima. Ternyata tidak. Mereka adalah kaki tangan, dalang di balik semua ini. Aku tidak menangis. Air mataku sudah lama mengering. Aku hanya menyaksikan mereka tertawa dan mengobrol dengan gembira, merawat menantu baru mereka dengan penuh perhatian. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengabadikan momen itu. Foto ini, bersama dengan semua bukti lainnya, akan menjadi senjataku. Aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Mulai saat ini, tidak ada lagi keraguan atau harapan yang tersisa di hatiku. Perang ini bukan lagi hanya antara aku dan Bima. Ini adalah perang antara aku dan seluruh keluarganya. Dan aku tidak akan pernah kalah.
Foto keluarga Bima yang sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya itu bagaikan racun. Itu membunuh sisa-sisa perasaan terakhir yang kumiliki. Namun, di saat yang sama, itu juga seperti obat penguat jantung, membuatku menjadi lebih tegar dan bertekad dari sebelumnya. Aku dan ibu sadar bahwa kami tidak bisa lagi hanya bertahan secara pasif. Kami harus menyerang. Kami harus memahami rencana mereka secara menyeluruh untuk bisa selangkah lebih maju. Namun, bagaimana kami bisa tahu apa yang mereka pikirkan? Suatu pagi, sebuah ide cemerlang muncul di benak ibu, ide yang begitu berani sehingga aku sendiri pun terkejut. Ibu harus dirawat di rumah sakit, kata ibu dengan santai. Loh, ibu kan tidak sakit. Kenapa harus dirawat? Kalau tidak sakit, ya pura-pura sakit saja. Ibu mengedipkan mata padaku. Rumah sakit itu kan tempat terbaik untuk mencari informasi. Di sana, orang menjadi lemah dan mudah membuka hati. Apalagi sesama ibu-ibu. Siapa tahu kita beruntung. Rencana ibu terdengar gila, tetapi setelah dipikir-pikir, ada benarnya. Ini adalah pertaruhan yang berisiko, tetapi dalam situasi seperti ini, pertaruhan seperti itu diperlukan. Ibu memang memiliki riwayat hipertensi, jadi hanya dengan beberapa kali mengeluh sakit kepala dan pusing, ia bisa dirawat selama beberapa hari dengan dalih untuk observasi. Maka, ibu kembali dirawat di rumah sakit yang sama tempat ia melakukan drama stroke sebelumnya, RSCM. Ibu ditempatkan di kamar rawat dengan 4 tempat tidur. Ibu menggunakan kemampuan sosialnya yang luar biasa. Hanya dalam setengah hari, ia sudah akrab dengan 2 pasien lain di kamar yang sama. Ia membawa buah dan biskuit, menawarkannya kepada orang-orang, menanyakan kondisi penyakit mereka, dan menceritakan kisah-kisah lucu untuk menghibur. Dan keberuntungan benar-benar tersenyum pada kami dengan cara yang tidak terduga. Sore itu, seorang wali pasien baru masuk ke tempat tidur terakhir yang kosong. Seorang ibu-ibu seusia ibu, berpenampilan sederhana, dengan kesan yang baik. Ia datang untuk merawat suaminya yang dirawat karena batu ginjal. Setelah beberapa kali berbincang, ibu tahu namanya adalah Bibi Lastri. Keduanya cepat akrab. Mereka berbicara tentang anak, keluarga, dan kekhawatiran di usia senja. Sesuai rencana, ibu mulai mengeluhkan tentang menantunya yang jahat, tentu saja, tanpa menyebut nama Bima atau namaku. Ia hanya mengatakan bahwa putrinya menderita karena bertemu dengan suami yang tidak baik. Bibi Lastri tampak sangat bersimpati mendengarnya. Ia menepuk bahu ibu untuk menghibur, lalu mulai menceritakan kisah keluarganya sendiri. Mendengar cerita ibu, saya jadi teringat keponakan saya, jadi ikut sedih. Keponakan saya, Sinta. Dia juga kurang beruntung dalam percintaan. Untungnya, sekarang dia bertemu dengan pemuda yang sangat baik. Manajer di perusahaan besar, tampan, dan punya kemampuan. Katanya pemuda itu akan segera bercerai dengan istrinya dan menikah dengan keponakan saya. Ibu tersentak mendengar nama Sinta, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ibu pura-pura terkejut. Oh, begitu? Beruntung sekali keponakan ibu, tapi kenapa mereka bercerai? Apakah istrinya ada masalah? Bibi Lastri, yang menganggap ibu sebagai teman senasib yang bisa diajak berbagi, tanpa ragu menceritakan isi hatinya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga ibu dan berbisik seolah itu adalah rahasia besar. Aduh, jangan ditanya. Istrinya itu jelek, tidak bisa punya anak pula. Sudah menikah bertahun-tahun tapi perutnya kosong melompong, padahal mertuanya sudah sangat menantikan cucu untuk meneruskan keturunan. Untungnya, keponakan saya Sinta pintar, langsung hamil anak laki-laki. Mertuanya sayang sekali padanya. Beberapa waktu lalu, waktu mereka makan bersama sekeluarga, calon ibu mertuanya sampai menyuapinya langsung. Ibu berusaha keras mengingat setiap kata yang diucapkan Bibi Lastri, ibu terus memancingnya. Lalu kapan mereka akan menikah? Bukankah harus menunggu bayinya lahir? Keponakan saya sebentar lagi melahirkan. Pemuda itu, namanya Bima, dia bilang, begitu anak laki-lakinya lahir, dia punya alasan kuat untuk langsung bercerai. Masalah rumah dan aset sudah diurus semua oleh orang tuanya. Istri lamanya itu hanya bisa diusir dengan badan saja. Sudah tidak tahu diri, tidak bisa punya anak pula.
Bibi Lastri dengan bangga menceritakan rencana calon besannya, sama sekali tidak tahu bahwa orang yang mendengarkannya adalah ibu dari istri lama itu. Ibu, meskipun hatinya bergejolak, tetap berpura-pura bersimpati. Zaman sekarang, wanita yang tidak bisa punya anak memang kasihan ya, pokoknya, keponakan ibu beruntung sekali. Malam itu, setelah Bibi Lastri tertidur, ibu diam-diam keluar ke koridor dan meneleponku. Ibu menceritakan seluruh isi percakapan itu kepadaku, tanpa ada yang terlewat. Selama mendengarkannya, seluruh tubuhku gemetar karena marah. Akhirnya, semua rencana mereka terungkap. Mereka menunggu hingga anak itu lahir. Mereka akan menggunakan anak itu sebagai kartu terakhir untuk memojokkanku dan merebut semua milikku secara sah. Sekarang ibu tahu, suara ibu di seberang telepon sedingin es. Kalau mereka mau pertarungan terbuka, kita akan ladeni. Biarkan mereka merasa menang, biarkan anak itu lahir. Hari itu akan menjadi hari di mana tirai drama ini ditutup. Setelah itu, waktu berjalan dalam keheningan yang tegang. Aku dan ibu sudah mengetahui dengan jelas rencana mereka, dan semua tindakan Bima berada dalam lingkup prediksi kami. Frekuensi kepulangannya ke rumah semakin berkurang, dan setiap kali ia pulang, ia membawa suasana yang berat dan tidak nyaman. Ia tidak lagi sabar untuk berakting, penghinaan yang terang-terangan terlihat di tatapan dan nada bicaranya. Laporan dari detektif swasta terus datang. Perut Sinta semakin membesar, dan hari perkiraan lahirnya semakin dekat. Bima menemaninya membeli perlengkapan bayi, menemaninya ke pemeriksaan kandungan, dan merawatnya seperti suami yang berbakti. Melihat foto-foto itu, aku tidak lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah penghinaan yang tak terbatas. Akhirnya, hari itu tiba. Suatu Senin pagi, Bima terburu-buru mengemasi barang. Dengan suara yang ceria tidak seperti biasanya, ia memberitahuku, "Sayang, aku harus mendadak ke Surabaya selama beberapa hari. Ada kontrak besar yang harus segera ditandatangani. Kamu baik-baik di rumah ya?" "Iya, hati-hati di jalan." Aku tersenyum, bahkan membantunya menyiapkan koper dan menyetrika beberapa kemeja. Sampai saat terakhir, aku memainkan peran sebagai istri yang baik dengan sempurna. Ia memelukku sekilas dan bergegas pergi. Saat mobilnya menghilang di balik gerbang, senyum di bibirku pun ikut lenyap. Aku tahu betul apa kontrak besarnya itu. Tak sampai 1 jam kemudian, pesan dari detektif swasta masuk. Target tidak ke bandara, melainkan bergerak ke RSIAH di kawasan Menteng. Pesan itu disertai dengan foto mobil Bima yang terparkir di parkiran rumah sakit. Seharian itu, aku seperti menonton film yang disiarkan langsung. Situasi terus diperbarui melalui foto dan pesan. Bima dan kedua orang tuanya duduk di kursi tunggu depan ruang bersalin dengan ekspresi penuh cemas dan harap. Beberapa jam kemudian, sebuah foto datang. Bima menggendong bayi merah di lengannya, wajahnya bersinar karena bahagia. Ayah mertua dan ibu mertua tidak henti-hentinya tersenyum di sampingnya, mata mereka terpaku pada cucu mereka dengan kebanggaan yang tak tersembunyikan. Pesan itu berbunyi, anak laki-laki, 3,2 kilogram. Ibu dan bayi sehat, anaknya telah lahir. Anak yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarganya. Anak yang menjadi kartu as terakhir dalam rencana mereka telah muncul. Selama beberapa hari berikutnya, Bima tinggal di rumah sakit. Ia berbohong padaku, mengatakan bahwa urusan di Surabaya sedikit rumit dan butuh beberapa hari lagi untuk menyelesaikannya. Setiap malam, ia meneleponku, dengan suara lelah mengeluh tentang pekerjaan yang sibuk dan rapat yang berkepanjangan. "Aku lelah sekali, Rania. Ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan pulang ke kamu." Aku mendengarkan kebohongannya di seberang telepon sambil melihat foto-foto yang baru saja dikirim oleh detektif. Foto Bima sedang membuat susu formula, foto ia dengan kikuk mengganti popok, foto ia mengupaskan apel untuk Sinta. Foto seluruh keluarga berkumpul di kamar rawat, tertawa dan mengobrol dengan gembira. Kontras yang kejam ini tidak lagi menyakitiku. Itu hanya membuat tekadku semakin kuat. Aku tetap menjawab dengan lembut, "Pasti capek ya, Mas. Jaga kesehatan. Aku tunggu di rumah." Setiap kata-kataku bagaikan jarum yang menusuk kebohongannya. Tentu saja, ia sama sekali tidak tahu. Ia sedang menikmati kebahagiaan menjadi seorang ayah,
tenggelam dalam kebahagiaan bersama keluarga barunya. Sama sekali tidak tahu bahwa semua tindakan dan kebohongannya sedang direkam dengan teliti untuk hari penghakiman. Setelah seminggu di Surabaya, Bima pulang. Ia berpura-pura lelah karena pekerjaan, tetapi tidak bisa menyembunyikan binar kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Ia memberiku sekotak kue khas Surabaya sebagai oleh-oleh. Aku menerimanya, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati, aku menertawakan drama kikuknya. Aku dan ibu tahu, sekarang setelah bayi itu lahir, mereka akan segera bertindak. Setelah rumah dan tabungan pribadiku, target mereka selanjutnya jelas adalah sisa uang di rekening gabungan kami. Itu adalah uang yang kami kumpulkan di awal pernikahan. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi cukup signifikan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil sisa harta terakhir itu. Sebelum mereka bergerak, kita harus bergerak lebih dulu, kata ibu dengan tegas. Aku segera menghubungi sepupuku, Mbak Mia, yang bekerja sebagai kepala layanan di cabang bank tempat kami membuka rekening gabungan. Aku bertemu dengannya di sebuah kafe yang tenang dan menceritakan semua kisahku. Setelah mendengar semuanya, Mbak Mia tidak bisa menahan amarahnya. Astaga! Ada ya laki-laki dan keluarga tidak tahu malu seperti itu? Jangan khawatir, Rania. Mbak akan bantu. Kamu adalah pemilik rekening, jadi kamu punya hak penuh untuk menarik uangnya. Besok kita urus. Keesokan paginya, aku bertemu Mbak Mia di bank. Aku membawa semua identitasku. Sesuai dengan alibi yang telah kusiapkan, aku memberitahu petugas teller bahwa aku perlu menarik semua uang di rekening untuk biaya operasi stroke ayah. Ini adalah alasan yang sangat masuk akal dan tidak akan dicurigai siapapun. Dengan bantuan Mbak Mia, semua proses berjalan cepat dan lancar. Semua uang di rekening gabungan berhasil ditarik. Aku segera membawa uang itu ke bank lain dan menyetorkan semuanya ke rekening ibu. Saat memegang slip konfirmasi transaksi, barulah aku bisa menghela napas lega. Benteng pertahanan finansial terakhir telah didirikan. Kini, Bima dan keluarganya tidak akan bisa menyentuh sepeser pun uangku. Benar saja. Beberapa hari kemudian, Bima mulai menyinggung soal uang. Ia mengatakan bahwa kondisi Sinta lemah setelah melahirkan, sehingga butuh banyak uang untuk pemulihan dan perawatan bayi. Ia mengusulkan agar kami menarik uang dari rekening gabungan untuk mengurusnya. Aku hanya menjawab dengan tenang. Uang di rekening gabungan sudah aku tarik semua untuk biaya rumah sakit ayah. Apa Mas lupa? Ayah harus segera dioperasi dan butuh banyak biaya. Mendengar itu, Bima membeku, wajahnya mengeras. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dan memeriksa rekeningnya. Setelah memastikan bahwa saldonya hanya tersisa beberapa puluh ribu, wajahnya menjadi gelap. Ia bertanya dengan nada menggeram, "Kenapa kamu menarik uang tanpa bicara denganku dulu?" Aku menatap lurus matanya dan berkata dengan dingin, "Lalu kenapa kamu memakai kartu kredit tambahanku untuk membelikan barang selingkuhanmu tanpa bicara denganku dulu? Kenapa kamu diam-diam mencuri perhiasan dan sertifikat rumahku tanpa memberitahuku? Ayahku sedang sekarat di rumah sakit, apa salahnya aku menggunakan uang kita untuk menyelamatkannya?" Ini adalah pertama kalinya aku melawannya secara langsung. Bima benar-benar terkejut dengan seranganku. Ia tergagap, tidak bisa berkata apa-apa karena semua yang kukatakan adalah benar. Ia marah, memukul meja, lalu keluar begitu saja. "Terserah kamu," katanya dengan gusar sebelum pergi. Aku tahu hari di mana ia akan secara resmi melepaskan topengnya tidak akan lama lagi. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah siap. Semuanya sudah siap. Aku hanya menunggu ia membuka sendiri babak terakhir dari drama ini. Seperti dugaanku, setelah gagal mendapatkan sepeser pun dari rekening gabungan, kesabaran Bima habis. Ia tidak ingin lagi membuang waktu denganku. Momen yang telah ia dan seluruh keluarganya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Bayi itu berusia 3 bulan, sebuah acara syukuran direncanakan. Mungkin mereka berpikir, dengan cucu penerus di tangan, kemenangan sudah pasti. Malam itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak makan malam, hanya duduk di ruang keluarga dan merokok terus-menerus. Udara di rumah terasa berat, seperti sebelum badai. Aku menyelesaikan pekerjaan di dapur, lalu duduk di kursi di seberangnya, menunggu dengan tenang.
Setelah mematikan rokok terakhirnya di asbak, Bima mengangkat kepala dan menatapku. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Kita cerai. 4 kata itu keluar begitu saja, kering, seolah sedang membicarakan cuaca. Aku tidak terkejut. Aku sudah menunggu kata-kata ini sejak lama. Kamu bilang apa tadi? Aku tidak dengar. Meskipun jantungku masih terasa mencelos, aku bertanya dengan tenang. Ia kehilangan kesabaran dan menggeram, kita cerai. Apa kamu tidak mengerti? Perasaan di antara kita sudah lama berakhir. Aku punya wanita lain, dan aku punya anak laki-laki darinya. Lebih baik kita saling melepaskan. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan dari tas kerjanya dan melemparkannya ke arahku. Ini surat cerai dan perjanjian pembagian harta. Aku sudah tanda tangan. Baca dan tanda tangani. Aku mengambil tumpukan dokumen itu. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku membaca klausul-klausulnya. Lebih buruk dari yang kubayangkan. Ia menawarkanku uang kompensasi sebesar 2 miliar rupiah. Katanya sebagai kompensasi atas masa mudaku. Sebagai gantinya, aku harus segera keluar dari rumah ini dan melepaskan hak atas semua properti lainnya. Mengenai rumah, disebutkan bahwa itu adalah aset bersama dia dan orang tuanya, sehingga aku tidak berhak menuntut pembagiannya. Setelah selesai membaca, aku mengangkat kepala dan menatapnya. Senyum sinis terukir di bibirku. Jadi, menurutmu, 4 tahun hidupku sebagai istrimu, usahaku untuk rumah ini, jerih payah orang tuaku, semua itu nilainya hanya 2 miliar? Bima tersenyum menghina. Jangan serakah. 2 miliar itu kuberikan karena masih ada sedikit rasa kasihan. Di sertifikat rumah ini ada nama orang tuaku. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kalaupun kamu tidak mau tanda tangan, tidak masalah. Ke pengadilan pun kamu tidak akan dapat lebih, hanya akan menanggung malu. Ia begitu percaya diri karena mengira semua bukti ada di pihaknya. Ia mengira aku tidak tahu apa-apa tentang konspirasi kotor keluarganya. Ia mengira aku akan menangis, memohon, atau marah dan membuat keributan. Namun, aku tidak melakukan apapun. Aku meletakkan dokumen itu dengan tenang di atas meja. Aku menatap lurus matanya dan berkata dengan suara yang anehnya begitu tenang, baik. Aku akan tanda tangan. Bima tertegun. Reaksiku benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak menyangka aku akan setuju semudah itu. Benarkah? Benar. Aku mengangguk. Tapi sebelum tanda tangan, aku punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Tanyanya dengan tatapan penuh curiga. Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Acara syukuran anakmu diadakan di mana? Boleh aku datang? Bagaimanapun juga, aku masih istri sahmu. Aku ingin melihat wajah bayinya dan mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada keluarga dan teman-temanmu sebelum kita resmi berpisah. Permintaanku membuat Bima benar-benar bingung. Ia tidak mengerti apa maksudku, tetapi karena aku setuju untuk bercerai dengan mudah, ia mungkin berpikir ini hanyalah permintaan sepele dari seorang wanita yang kalah. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk. Baiklah. Minggu ini, jam 7 malam di Grand Ballroom Hotel Mulia, datanglah. Tapi jangan coba-coba berbuat macam-macam. Jangan khawatir, jawabku sambil tetap tersenyum. Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat. Bima tidak sadar bahwa ia baru saja mengirimkan sebuah undangan. Undangan untukku ke pemutaran perdana film tentang kehidupan palsunya. Dan sutradara film itu adalah aku. Seminggu terakhir hidup bersama di bawah satu atap, udara terasa begitu sunyi dan mencekik. Bima hampir tidak pernah pulang. Ia sibuk mempersiapkan pesta syukuran akbar untuk putranya, mungkin juga sibuk mempersiapkan pesta untuk merayakan kemenangan seluruh keluarganya. Aku dan ibu juga mencurahkan seluruh tenaga kami untuk hadiah terakhir kami. Setiap malam, kami duduk bersama, meninjau kembali setiap foto, mendengarkan kembali setiap rekaman suara, dan menyusun semua bukti yang telah kami kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Mulai dari foto pertama di mall, laporan dari detektif, pesan-pesan provokatif Sinta, salinan sertifikat yang dimanipulasi, hingga foto keluarga mereka yang bahagia di kafe,
Semuanya dirangkai menjadi sebuah video berdurasi sekitar 10 menit. Musik latarnya terkadang lembut, terkadang tegang, seperti film dokumenter yang mengungkap kebenaran. Ibu dengan teliti menambahkan teks yang singkat dan tajam agar tidak ada yang salah paham. Kami memberinya judul, Keluarga Bahagia. Minggu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wanita di dalamnya. Bukan lagi Rania yang lelah dan kuyu. Aku memilih gaun sutra berwarna anggur yang elegan dan berwibawa. Aku merias wajah dengan teliti, menonjolkan mata yang tajam dan bibir merah tua. Aku tidak datang sebagai istri yang terbuang. Aku datang sebagai seseorang yang akan merebut kembali keadilan. Ibu juga mengenakan gaun beludru hitam yang anggun. Ibu memegang tanganku. Tatapannya bercampur antara kasihan dan ketegasan. Ayo, nak. Saatnya menutup tirai. Malam itu, hotel mulia bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Grand Ballroom dihias mewah dengan balon dan bunga segar. Bima, dengan setelan jas yang necis, berdiri di pintu masuk bersama orang tuanya, menyambut para tamu. Mereka tampak sangat cerah, senyum puas tak lepas dari bibir mereka. Sinta, mengenakan gaun putih bersih, duduk di kursi utama sambil menggendong bayinya. Di sekelilingnya, kerabat dan teman-teman berkumpul, melontarkan pujian. Kemunculanku dan ibu membuat suasana di pintu masuk sejenak menjadi dingin. Bima dan orang tuanya menatap kami. Tatapan mereka penuh dengan ketidaknyamanan dan kewaspadaan. Namun, di depan para tamu, mereka tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. Kamu datang. Bima menghampiri. Suaranya mengandung nada peringatan. Aku sudah janji, kan? Aku menjawab dengan senyum, mengabaikan tatapan penasaran dan bisik-bisik di belakangku, dan melangkah masuk dengan anggun bersama ibu. Pesta berlangsung dengan meriah. Setelah kata sambutan dari ayah mertuaku dan ucapan terima kasih kepada para tamu, pembawa acara meminta semua orang untuk memperhatikan layar besar. Waktunya untuk menayangkan video momen-momen menggemaskan si bayi. Tepat saat itu, aku bangkit dari kursi. Aku naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang termangu. Semua mata di ruangan itu tertuju padaku. Bima dan keluarganya berubah pucat, hendak berlari untuk menghentikanku. Maaf mengganggu sebentar. Kataku. Suaraku keras, jelas, dan tenang. Saya Rania. Istri sah dari Bapak Bima Prakoso. Di hari yang berbahagia ini, saya juga telah menyiapkan sebuah hadiah kecil. Sebuah video spesial untuk suami saya, keluarganya, dan juga untuk Mbak Sinta. Anggap saja ini sebagai restu dari saya untuk babak baru dalam hidup mereka. Setelah selesai berbicara, aku memberi isyarat kepada teknisi yang telah disiapkan ibu sebelumnya. Lampu di ruangan itu diredupkan, dan layar besar menyala. Video keluarga bahagia dimulai. Adegan pertama adalah Bima yang dengan mesra memilihkan baju untuk Sinta di mall. Teksnya berbunyi, Maret. Suamiku berbohong akan bertemu klien. Dilanjutkan dengan rentetan foto Bima dan Sinta keluar masuk Royal Residence, makan bersama, berbelanja. Lalu adegan seluruh keluarga yang dengan gembira merawat Sinta di kafe, dengan teks, aliansi keluarga. Pesan-pesan kurang ajar Sinta di WhatsApp muncul dengan jelas. Salinan sertifikat dengan 4 nama diperbesar memenuhi layar. Dan yang terakhir adalah foto-foto di rumah sakit. Bima, yang berbohong padaku sedang dinas di Surabaya, sedang berbahagia menggendong anak haramnya. Seluruh ruangan hening senyap. Keheningan awal berubah menjadi bisik-bisik, lalu menjadi gunjingan yang terang-terangan. Orang-orang mulai menatap keluarga Bima dengan tatapan tidak percaya. Wajah Bima pucat pasi, lalu berubah menjadi ungu. Ia berteriak, "Matikan! Matikan video sampah itu sekarang juga!" Lalu ia melompat ke atas panggung untuk merebut mikrofon. Namun, sudah terlambat. Video berakhir dengan foto surat cerai yang mencantumkan kompensasi 2 miliar rupiah, dan teks terakhir, "Inilah harga untuk 4 tahun masa mudaku dan semua pengabdianku." Lampu di ruangan menyala, dan semuanya menjadi kacau. Suara teriakan orang-orang, tangisan histeris Sinta, makian ibu mertuaku. Para tamu mulai bergegas pergi, melemparkan tatapan menghina.
Pesta syukuran telah berubah menjadi panggung komedi tragis. Di tengah pemandangan kacau itu, aku dan ibu dengan tenang keluar dari ballroom. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihat keadaan mereka yang menyedihkan sekarang. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Tirai drama telah ditutup, dan ini barulah awal dari keadilan. Badai yang aku dan ibu ciptakan di Hotel Mulia ternyata jauh lebih dahsyat dari yang kami bayangkan. Malam itu, video kekacauan di pesta dan kesaksian detail dari para tamu menyebar dengan cepat melalui media sosial. Wajah asli bujangan emas Bima Prakoso dan keluarganya yang terpandang terkelupas di hadapan dunia. Tentu saja, mereka tidak tinggal diam. Terpojok, mereka memulai serangan balik yang kotor dan keji. Keesokan paginya, sebelum aku terbangun, terdengar suara gedoran pintu yang keras dan makian. Dari lubang intip pintu, aku melihat Bima dan orang tuanya dengan wajah penuh amarah. Menyadari bahwa ini tidak bisa dihindari, aku menelepon ibu dan pengacaraku terlebih dahulu, baru kemudian membuka pintu. Begitu melihatku, ibu mertuaku langsung menerjang, hendak menamparku. Perempuan sialan. Beraninya kau mencoreng nama baik keluarga kami. Mau mati kau. Aku sudah mengantisipasi situasi ini, jadi aku mundur selangkah dan menghindari tangannya. Bima dan ayah mertuaku juga ikut maju, melontarkan makian dan ancaman. Mereka menuduhku telah merekayasa segalanya, bahwa aku buta karena cemburu, dan membuat drama untuk merusak kehormatan mereka. Makian sepihak mereka baru berhenti setelah ibu dan pengacaraku tiba. Kemunculan orang luar membuat mereka gentar. Pengacaraku dengan tenang meminta mereka untuk meninggalkan rumahku, jika tidak, ia akan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan penyerobotan dan pengancaman. Menyadari tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ketiganya pergi sambil menahan amarah dan melontarkan kutukan. Namun, itu baru permulaan. Setelah gagal dalam konfrontasi langsung, mereka memulai serangan licik dari belakang. Beberapa hari kemudian, di grup komunitas apartemen dan beberapa laman media sosial, mulai muncul tulisan-tulisan yang memfitnahku. Mereka menyewa orang untuk merangkai cerita yang sama sekali berbeda. Dalam cerita itu, aku adalah istri yang tidak mengurus rumah, boros, dan suka bermain api. Dikatakan bahwa karena aku tidak bisa memberikan anak, aku menjadi iri dan cemburu pada kebahagiaan orang lain. Bahkan, mereka memutarbalikkan fakta bahwa akulah yang lebih dulu berselingkuh, dan setelah ketahuan oleh Bima, aku menyerang balik untuk menutupi kesalahanku. Kebohongan terang-terangan dan komentar-komentar jahat menyebar di mana-mana, berusaha mengubah posisiku dari korban menjadi pelaku. Tidak berhenti di situ. Mereka menggunakan cara yang lebih rendah. Pintu depan rumahku disiram cat merah, dan tumpukan sampah berbau busuk diletakkan di depannya. Para tetangga mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Setiap kali aku keluar rumah, aku mendengar bisikan di belakangku. Aku hampir terisolasi di lingkungan tempat tinggalku sendiri. Hari-hari itu sangat berat. Meskipun aku sudah mempersiapkan mental, menghadapi serangan yang begitu intens dan kotor membuatku lelah dan terluka. Terkadang, aku ingin menyerah. Namun, setiap kali itu terjadi, ibu selalu ada di sisiku. Nak, jangan hancur. Semakin mereka seperti itu bukti bahwa mereka takut. Karena tidak punya logika lain, mereka menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Kita harus tenang. Kumpulkan semua bukti pencemaran nama baik dan tindakan pengancaman ini. Pengadilan tidak percaya pada gosip internet. Pengadilan hanya percaya pada bukti. Kata-kata ibu memberiku kekuatan. Sesuai perkataan ibu, aku tidak membalas atau berdebat di media sosial. Aku diam-diam mengambil tangkapan layar semua tulisan fitnah itu dan memotret pintu depan yang dirusak. Semuanya diserahkan kepada pengacara. Pertarungan hukum secara resmi dimulai, dan aku tahu itu akan jauh lebih berat. Namun, aku tidak punya tempat untuk mundur lagi. Aku harus berjuang sampai akhir, tidak hanya untuk harta, tetapi juga untuk memulihkan nama baik diriku dan keluargaku. Pertarungan hukum ternyata lebih panjang dan melelahkan dari yang kubayangkan. Pihak Bima, dengan dukungan keluarganya, menyewa tim pengacara yang kuat. Mereka terus-menerus berdalih, berusaha memutarbalikkan semua bukti foto dan videoku sebagai hasil rekayasa dan manipulasi karena cemburu.
Kampanye fitnah di media sosial tidak berhenti. Tekanan dari opini publik dan tetangga membebani pundakku. Meskipun pengacaraku sangat kompeten dan selalu meyakinkanku bahwa kami berada di atas angin, terkadang aku juga diliputi kecemasan dan ketakutan. Di saat-saat paling menegangkan, ibu sekali lagi menjadi penyelamat. Suatu malam, saat kami berdua sedang meninjau kembali berkas-berkas kasus, ibu tiba-tiba terdiam, matanya berbinar seolah teringat sesuatu yang sangat penting. "Rania, ibu ingat smart speaker itu?" "Speaker apa, Bu?" tanyaku bingung. "Yang ibu hadiahkan untuk ulang tahun ayah mertuamu tahun lalu. Speaker abu-abu yang bisa diperintah dengan suara itu, untuk dengar musik dan radio. Dia kan gaptek, jadi paling sering dipakai untuk dengar berita. Tapi seingat ibu, speaker itu punya fitur untuk merekam percakapan sekitar secara otomatis, katanya untuk peningkatan pengalaman pengguna atau apalah. Siapa tahu? Secercah harapan muncul, tetapi kemudian meredup. Tapi bagaimana kita bisa mengambilnya kembali sekarang, Bu? Mereka pasti tidak akan memberikannya pada kita. Ibu tersenyum misterius. Itu serahkan pada ibu. Keesokan harinya, ibu menyiapkan sebuah parsel buah besar. Di dalamnya ada buah-buahan dan satu set ginseng mahal. Ibu bilang akan mengunjungi besannya untuk berbicara dari hati ke hati untuk terakhir kalinya. Aku khawatir dan ingin ikut, tetapi ibu melarangku. Ibu pergi sendirian ke rumah mereka. Seperti yang diduga, awalnya mereka bahkan tidak membukakan pintu. Namun, ibu menangis dan memohon, mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka pernah menjadi satu keluarga, dan sekarang anak-anak mereka akan bersidang di pengadilan, jadi lebih baik orang tua bertemu untuk terakhir kalinya untuk menyelesaikan kesalahpahaman, tidak baik juga dilihat tetangga. Mungkin karena masih ada sisa harga diri, mereka mempersilakan ibu masuk. Setelah masuk, ibu sama sekali tidak menyinggung soal perceraian. Ia hanya meratapi takdir dan jodoh, lalu dengan cerdik mengalihkan pembicaraan ke kesehatan ayah mertuaku. "Belakangan ini ayah tampak kurang sehat, mungkin karena banyak pikiran ya. Oh iya, ngomong-ngomong, smart speaker yang saya hadiahkan tahun lalu, apa baik-baik saja? Saya dengar dari pabriknya sedang ada penarikan untuk pembaruan perangkat lunak gratis, katanya biar lebih bagus. Mau saya bawakan ke pusat servis?" Ayah mertua, yang memang tidak mengerti teknologi dan sedang kesal, langsung mengangguk. "Ya sudah, bawa saja. Benda merepotkan itu sering error, bikin pusing saja." Ibu mertua sedikit curiga, tetapi ibu dengan cepat menambahkan, "Iya, nanti saya perbaiki dan belikan yang baru yang lebih bagus. Anggap saja sebagai tanda mata terakhir dari saya." Mendengar kata yang baru yang lebih bagus, ia tidak berkata apa-apa lagi. Begitulah, ibu berhasil membawa pulang harta karun itu. Kami segera meminta bantuan sepupu kami yang ahli teknologi. Setelah sebentar mengutak-atik dan menyambungkan speaker itu ke komputer, muncullah banyak sekali file rekaman, kami menahan napas dan mendengarkannya satu persatu. Sebagian besar adalah suara berita, lagu dangdut, dan potongan percakapan yang tidak berarti. Saat kami hampir menyerah, satu file rekaman membuat kami semua terdiam. File itu direkam pada suatu malam sebulan yang lalu, tepat setelah Bima menuntut cerai dariku, suara Bima dan ayah mertuaku terdengar jelas. "Ayah mertua. Dia setuju cerai semudah itu, apa jangan-jangan ada niat tersembunyi?" Bima dengan suara percaya diri. "Niat apa?" "Yah, sertifikat rumah sudah ada nama ayah dan ibu, tabungan pribadinya nanti kita kuras. Perhiasan hadiah pernikahan juga sudah ayah simpan baik-baik kan? Dia tidak punya bukti apa-apa di tangannya, mau apa dia?" Begitu acara syukuran anak kita selesai, langsung kita usir dari rumah. Perempuan mandul itu pantasnya pergi dengan tangan kosong. Ayah mertua tertawa sinis. "Tapi idemu dulu menyelipkan surat pengalihan nama itu di tumpukan dokumen pinjaman memang cerdik. Perempuan bodoh itu percaya begitu saja dengan ucapanmu, bahkan tidak membacanya, dan langsung tanda tangan. Kami semua membeku. Inilah dia. Inilah bukti pamungkas. Pengakuan dari mulut mereka sendiri, bukti yang tidak bisa disangkal. Itu mengkonfirmasi seluruh konspirasi penipuan dan penggelapan aset yang sistematis. Dengan tangan gemetar, aku menyimpan file rekaman itu ke dalam USB.
Air mataku kembali mengalir. Namun, kali ini adalah air mata kelegaan dan harapan. Perang kotor mereka, fitnah, dan permainan licik mereka, semuanya harus berakhir di hadapan bukti yang jelas ini. Keadilan akhirnya terasa begitu dekat. Hari sidang terakhir, udara di ruang sidang terasa sangat tegang. Pengacara pihak Bima masih dengan percaya diri menyajikan argumen tajam, mencoba membantah semua bukti foto dan videoku. Mereka bersikeras bahwa semuanya hanyalah delusi dari seorang istri yang buta karena cemburu. Bima dan keluarganya duduk di seberang, menatap dengan angkuh seolah yakin akan kemenangan. Saat persidangan hampir berakhir dengan merugikan bagiku, pengacaraku tersenyum dan meminta izin kepada majelis hakim untuk mengajukan bukti terakhir. Yang mulia, ini adalah bukti terakhir. Sebuah file rekaman yang akan memperjelas seluruh esensi dari kasus ini. USB disambungkan ke sistem audio ruang sidang. Seluruh ruangan menahan napas. Dan percakapan antara Bima dan ayah mertuaku bergema dengan jelas dan tegas. Konspirasi untuk menipuku menandatangani dokumen, rencana untuk merebut hartaku, pembicaraan untuk mengusirku dari rumah dengan tangan kosong, semuanya terungkap dengan telanjang. Wajah Bima dan ayah mertuaku berubah dari angkuh menjadi terkejut, lalu pucat pasi seperti kertas. Ibu mertuaku, yang duduk di belakang, hanya bisa ternganga. Mereka saling pandang, lalu menatap smart speaker yang dipegang oleh pengacaraku sebagai barang bukti. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kelalaian dan kejahatan mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Rekaman berakhir, tetapi keheningan di ruang sidang terus berlanjut. Hakim ketua menatap Bima dengan tatapan tajam. Kini, sanggahan apapun tidak ada artinya, buktinya terlalu jelas dan tak terbantahkan. Putusan akhir pengadilan dijatuhkan. Perjanjian penambahan nama mertua di sertifikat dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Rumah itu diakui sebagai harta Gonogini, dan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar dana pembelian rumah dibantu oleh orang tuaku serta kerugian mental dan materi yang kualami, aku mendapatkan hak milik penuh atas rumah itu. Bima tidak hanya tidak mendapatkan pembagian harta, tetapi juga harus membayar sejumlah besar uang ganti rugi kepadaku atas kerugian mental, pencemaran nama baik, dan nilai dari gelang naga dan Phoenix yang telah ia gelapkan. Keadilan akhirnya ditegakkan. Saat keluar dari gedung pengadilan hari itu, aku merasakan kelegaan yang tak terhingga. Pertarungan yang melelahkan telah berakhir, dan aku menang. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Bima hancur. Skandal itu terungkap, ia dicopot dari jabatannya sebagai manajer dan dipecat dari perusahaan. Dengan nama baik yang hancur, ia tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Sinta Lestari, melihat kekasihnya berubah dari bujangan emas menjadi pengangguran yang terlilit utang dalam sekejap, tanpa ragu membawa anaknya pergi dan memutuskan semua kontak. Bima kehilangan segalanya. Karier, uang, keluarga, dan bahkan selingkuhan yang ia pertaruhkan segalanya. Aku tidak merasakan kepuasan, hanya ketenangan. Aku menjual rumah lama yang penuh dengan kenangan pahit itu. Dengan uang itu dan uang ganti rugi, aku membeli apartemen yang lebih kecil, nyaman, dan penuh cahaya matahari untukku dan ibu. Pernikahan yang hancur telah merenggut banyak hal dariku, tetapi juga memberiku pelajaran yang mahal. Itu mengajariku cara menjadi kuat, cara melindungi diri sendiri, dan yang terpenting, cara mencintai diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita naif dan lemah di masa lalu. Dengan sisa uang, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Aku mendirikan sebuah organisasi nirlaba kecil bernama Yayasan Bangkit Kembali, yang menyediakan bantuan hukum gratis dan konseling psikologis untuk wanita-wanita yang berada dalam situasi serupa denganku. Aku ingin membantu orang lain melalui kisah dan pengalamanku, agar tidak ada lagi yang harus mengalami rasa sakit dan ketidakberdayaan yang pernah kualami. Suatu sore, berdiri di balkon apartemen baru, menatap orang-orang yang sibuk berlalu lalang di bawah, aku merasakan kebebasan dan kedamaian yang mutlak. Masa lalu telah berakhir. Aku telah menemukan kelahiran kembali dari abu pernikahanku. Kehidupan baru dengan makna baru telah terbuka lebar untukku.